Perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah nilai dari X. Nah, yang sudah diketahui, yang pertama adalah sudut sebelah sini 110 derajat, maka yang di sebelah sini ini adalah saling berpelurus. Maka sudut yang saling berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Karena di sini 110 derajat, maka 180 derajat dikurangi 110 sama dengan 70 derajat. Berarti yang di sini adalah 70 derajat. Berikutnya, di sini sudah diketahui sebuah busur derajat. Nah, di sini kaki-kaki sudutnya adalah ini. Nah, salah satu kakinya berada di nilai 0. Kemudian yang satunya kita lihat yang bagian bawah. Nah, ini besarnya adalah 50 derajat. Berarti sudut yang ada di sebelah sini adalah 50 derajat. Selanjutnya, untuk menentukan nilai X, nah di sini jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180. Nah, misalkan A, B, C. A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Maka 50 ditambah 70 ditambah X sama dengan 180. Ini 120 ditambah X sama dengan 180. Maka X sama dengan 180 dikurangi 120. Nilai X-nya adalah 60. Maka jawabannya adalah yang B. Perhatikan gambar. Lukisan PQRS ditempel pada sebuah karton ABCD yang berbentuk persegi panjang. Lukisan ada yang di dalam, kemudian kartonnya adalah yang luar. Nah, diketahui lukisan dan karton sebangun. Luas karton adalah yang pertama, kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk yang lukisan, nah ini banding karton. PS sebanding dengan AD sama dengan SR, nah sebanding dengan CD. Sekarang kita substitusi nilainya. Untuk sisi PS ini adalah 52 per AD 80 sama dengan SR-nya 65 banding. Nah, untuk CD kita misalkan X ya. Ini dikalikan silang 52X sama dengan 80 kali 65. X sama dengan 80 kali 65 dibagi 52. Kita sederhanakan 80 dibagi 4, 20, 52 dibagi 4, 13. Kemudian 65 dibagi 13. Nah, 65 dibagi 13, 5, 13 bagi 13, 1. Nah, sehingga nilai X-nya adalah 20 kali 5, 100. Maka panjang CD adalah 100 cm dan pertanyaannya tadi adalah luas karton. Luas karton ABCD sama dengan 100 kali 80 sama dengan 8.000. Nah, sehingga kita pilih yang 8.000 cm persegi. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Jika bidang nomor 3 sebagai alas, bidang yang menjadi tutupnya adalah bidang nomor. Nah, jika nomor 3 ini alas, maka 1 ini nanti belakang. Untuk yang 4 ini depan. Nah, kemudian 2 dan 6 ini samping. Maka tutupnya adalah nomor 5. B.
Jika segi 4 ABCD ditranslasikan oleh translasi T negatif 2, 5. Nah ini artinya negatif 2 artinya ke kiri. 2 satuan. Nah 5 yang bawah ini adalah karena positif maka ke atas. Ke atas 5 satuan. Nah untuk translasi atau pergeseran, misalkan ada titik A koordinatnya X, Y ditranslasikan oleh nih A, B, maka nanti A aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Titik B koordinatnya adalah di sini 4,5. Nah, translasi berarti dari titik B di sini 4,5 ditranslasikan min 2,5, maka B aksennya adalah 4 ditambah negatif 2, 5 ditambah 5. 2,10. Nah, bayangan titik B adalah 2,10 yang A. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama. Bangun tersebut ditranslasikan oleh translasi T 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah, maka titik E aksen adalah negatif 4, negatif 2. Sekarang kita tuliskan dulu nih rumusnya. Untuk misalkan titik A koordinat asalnya adalah X, Y, kemudian ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, di sini untuk titik E koordinatnya adalah negatif 2,1. Nah, ditranslasikan 2 ke kiri dan 3 ke bawah. Maka E aksennya negatif 2 ditambah negatif 2, E aksennya nih negatif 2 ditambah negatif 2, 1 ditambah negatif 3. Nah, titik E aksen yaitu negatif 2 ditambah negatif 2, negatif 4, 1 dikurangi 3, negatif 2. Negatif 4, negatif 2. Nah, sama. Maka pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua, rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O 0,0, maka titik A aksen 4,2. Pernyataan yang kedua adalah rotasi, misalkan A, X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Maka A aksennya adalah Y, min X. Nah, titik A di sini negatif 2,4, maka dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. A aksennya menjadi, nah ini kan X, ini Y, berarti posisinya kita tukar Y, min X. Negatif 2, negatif kali negatif, positif, berarti 4,2.
Nah, ini sesuai, bernilai benar. Coba, kalau kita gambarkan, rotasinya adalah 90 derajat. Nah, nih coba kita gambarkan sini. Nih. Empat koma dua. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudutnya siku-siku. Nah, titik A dirotasi, diputar 90 derajat searah jarum jam. Nah, hasil rotasinya di koordinat 4,2. Lanjut pernyataan yang ketiga, dilatasi. Dilatasi, titik pusat O, skalanya 2. Nah, misalkan di sini A, X, Y dilatasi dengan titik pusat O dengan skala K, maka A aksennya adalah K kali X, K kali Y. Nah, di sini ada titik B. Titik B itu koordinatnya adalah 2,6. 2,6 dilatasinya adalah dari titik O besarnya 2 kali, maka B aksen sama dengan 2 kali 2, 2 kali 6. B aksennya adalah 4,12. Nah, jika dilatasinya dengan skala 2, harusnya B aksen itu 4,12, tetapi di sini 1,3. Maka pernyataan yang ketiga bernilai salah. Selanjutnya pernyataan yang keempat, refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, untuk rumus refleksi terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya adalah 2H dikurangi X, Y. Nah, di sini untuk C aksennya adalah 1,4. Itu adalah hasil pencerminan atau hasil refleksi dari titik C. Titik C koordinatnya adalah 3,4. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti C aksen sama dengan 2 kali 2 dikurangi X-nya 3,4. Nah, C aksen 2 kali 2, 4 kurangi 3 itu 1,4. Nah, untuk pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Berarti yang kita centang adalah pernyataan pertama, kedua, dan keempat. Nah, dari pernyataan yang keempat ini kalau kita ilustrasikan di gambar bagaimana? Baik, untuk X sama dengan 2. Jadi garis X sama dengan 2. Berapapun nilai Y-nya, nilai X-nya selalu 2. Nah, ini adalah garis X sama dengan 2. Kemudian yang dicerminkan adalah titik C di sini. Titik C koordinatnya tadi 3,4 dan cerminnya adalah X sama dengan 2. Maka di sini, nah, C aksen koordinatnya adalah 1,4. Kebun Pak Arif berbentuk seperti pada sketsa berikut. Luas daerah kebun Pak Arif adalah
Nah, di sini ada bangun setengah lingkaran. Berarti nanti luas gabungan sama dengan luas setengah lingkaran ditambah untuk yang ini luas trapesium tetapi dikurangi luas persegi panjang. Nah, kita mulai dari luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah kita mulai dari luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Karena ukurannya hanya setengah, maka kita kalikan dengan setengah. Kemudian ditambah dengan luas trapesium yaitu jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi 2 dikurangi panjang kali lebar. Nah, ini untuk luas persegi panjang. Setengah kali. Di sini jari-jarinya adalah 10. Nah, maka kita bisa menggunakan nilai pi-nya adalah 3,14 kali 10 pangkat 2 ditambah luas trapesium jumlah sisi sejajar untuk 35. Nah, untuk yang bagian atas ini sisinya belum diketahui, baru 12 meter dan juga di sini belum diketahui. Nanti kita cari. Kalikan tinggi. Nah, tinggi dari trapesium adalah 20 meter. Berarti dikalikan 20 dibagi 2 dikurangi panjang kali lebar. Nah, panjang dari persegi panjang 12, lebarnya 8. Nah, untuk yang belum diketahui tadi adalah panjang dari sisi yang atas. Di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Sini 20, sini 25. Nah, misalkan sini X. Maka X kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. X kuadrat sama dengan 625 dikurangi 400. X kuadrat sama dengan 225. X-nya adalah akar dari 225 yaitu 15. Nah, panjang sini 15. Kita ganti warnanya. Sini 15, sini 20. Nah, untuk panjang keseluruhan ini 35, maka untuk ukuran sini sampai sini yaitu 35 dikurangi 15. 20. Maka panjangnya adalah 20 di sini. Sekarang tinggal kita hitung. Setengah kali 3,14 kali 100 ditambah 55 kali 20 dibagi 2 dikurangi 12 kali 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Untuk yang depan setengah kali 314 ditambah 550 dikurangi 12 kali 8 96. 314 dibagi 2 157 ditambah 550 dikurangi 96. 157 tambah 7 0 7 dikurangi 96 1 10.
611. Jadi jawabannya adalah yang B. Fatoni ingin membuat hiasan dinding menggunakan kayu dengan sketsa pada ilustrasi berikut. Keliling hiasan dinding tersebut adalah, baik, kita tuliskan untuk sisi-sisi yang sudah diketahui. Nah, di sini panjangnya 17 sama di sini 17. Kemudian di sini 14, maka panjang di sini itu 17. Yang belum diketahui adalah keliling dari setengah lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2πr. 2 kali 22/7 kali R. Jari-jarinya adalah 14. Nah, kita sederhanakan. 14 bagi 7, 2. 7 bagi 7, 1. 2 kali 22, 44. 44 kali 2, 88. Nah, maka keliling hiasan sama dengan 88 ditambah 17 ditambah 17 ditambah 31 ditambah 17 ditambah 14. Nah, kita hitung. 8 tambah 7, 15, 15 tambah 7, 22, 10, 11, 12. Kemudian tambah 31, 3, 5, 1. Tambah 17, 0, 7, 1. Ditambah 14, 481. Berarti hasilnya adalah 184 cm. B. Volume sketsa bangun di samping adalah, nah, untuk bentuk bangunnya yang pertama ada limas. Alasnya adalah persegi dengan panjang rusuk 6 cm. Kemudian tinggi limasnya adalah, nah, tinggi keseluruhan dikurangi tinggi dari balok. 30 kurangi 24 itu 6. Tinggi limas 6 cm. Kemudian balok dengan ukuran 15 kali 10 kali 24. Jadi volume gabungan sama dengan volume limas ditambah volume balok. Untuk volume limas rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi ditambah volume balok panjang kali lebar kali tinggi. 1/3 kali luas alasnya tadi berbentuk persegi, ukurannya adalah 6 kali 6, tinggi limas 6 cm, ditambah volume dari balok 15 kali 10 kali 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 3, 2. 6 kali 6, 36 kali 2, 72. Ditambah 15 kali 10 kali 24. Nah, untuk 15 kali 24 kita hitung dulu. 4 kali 5, 20. 2 kali 5, 10. Ditambah 2, 12. 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. 063. 360 dikalikan 10 berarti 3600. 3600 ditambah 72, 3672 cm kubik. Berarti
Yang kita pilih adalah yang B. Untuk setengah bola, nah ini volume setengah bola dengan jari-jari 6 cm. Kalau dituangkan ke dalam tabung itu nanti tingginya berapa senti. Nah, sekarang volume setengah bola itu sama dengan volume tabung. Rumus volume bola adalah 4/3 kali PR pangkat 3. Kemudian untuk volume tabung, PR kuadrat T. Kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian di sini 4 dibagi 2, 2/3 kali R kuadrat. Kita sederhanakan R kuadrat kali R kuadrat kali T. Nah, R kuadratnya kita sederhanakan. Kemudian jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 6. Berarti 2/3 kali 6 sama dengan tinggi tabung. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Berarti tinggi tabungnya adalah 4. Sehingga di posisi 2, ketinggiannya menjadi 28 ditambah 4 sama dengan 32 cm. Kita pilih yang B. Berikut ini adalah data tentang penduduk yang mengungsi di 8 daerah darurat teratas pada saat bencana banjir di Sumatera Barat dan Sumatera Utara pada akhir tahun 2025 lalu. Diketahui di sini 8 daerah. Nah, ini 8 daerahnya. Kemudian kita cek pernyataan yang pertama. Jumlah pengungsi di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah di sini, Tapanuli Tengah itu 17.000. Sedangkan jumlah pengungsi di Langkat dan Pasaman Barat, Langkat 11,4.000, kemudian Pasaman Barat 4,6. Kita jumlahkan. Nah, 16.000. Sama dengan, nah padahal ini tidak sama, berarti pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, jumlah pengungsi paling banyak ada di Kabupaten Langkat. Langkat 11.000,4. Nah, di sini untuk yang paling banyak itu adalah di Tapanuli Tengah, berarti pernyataan yang kedua bernilai salah. Pernyataan yang ketiga, pengungsi di tanah datar dan kota Sibolga menunjukkan angka yang sama. Tanah datar 4,8.000, Sibolga 4,3.000. Nah, ini berbeda, berarti pernyataan yang ketiga salah. Kita cek yang pilihan D. Selisih pengungsi yang ada di Solok dan Humbang Hasundutan mencapai 400 jiwa. Solok di sini 2,6.000. Solok itu 2,6.000, berarti 2.600. Kemudian untuk yang Humbang itu 2,2.000, berarti 2.200. Kita kurangkan saja. Nah, di sini 400 jiwa, sehingga kita pilih yang D. Di bawah ini data tentang keberangkatan penumpang kereta api. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang benar. Nah, di sini beberapa pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama, selisih penumpang yang naik dari stasiun YIA dengan stasiun Wates adalah 737.750 orang. Selisih. Nah, sekarang kita cek YIA 1.204.056. Kemudian yang dari stasiun Wates 466.000
306. Kita kurangkan saja. 0, 5, 10 kurangi 3, 7, ini tinggal 3, 13 kurangi 6, 7, 9 kurangi 6, 3, nah ini tinggal 1, 11 kurangi 4, 7, 737.750 orang. Nah ini benar, berarti pernyataan yang pertama betul. Pernyataan yang kedua, Stasiun Yogyakarta merupakan stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang terbanyak. Nah, dilihat dari data di sini, Stasiun Yogyakarta menempati jumlah terbanyak. Berarti pernyataan yang kedua betul. Pernyataan yang ketiga, selisih penumpang dari Stasiun Yogyakarta dengan Stasiun Lempuyangan. Kita hitung. Untuk pernyataan yang ketiga di sini dari Yogyakarta 6.464.550 kita kurangkan dengan yang dari Lempuyangan 2.689.202. Kita kurangkan 10 kurangi 2, 8, ini tinggal 4, 4 kurangi 0, 4, 5 kurangi 2, 3, 14 kurangi 9, 5, 15 kurangi 8, 7, 13 kurangi 6, 13 kurangi 6, 7, 5 kurangi 2, 3. 3.775.000. Nah, di sini harusnya 3.700.000, tetapi di sini 3.800.000. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan yang keempat. Jumlah penumpang yang naik dari stasiun YIA dan stasiun Wates adalah 1.600.000 sekian ini. Nah, sekarang kita hitung dulu. Untuk yang YIA itu 1.204.056 penumpang. Kemudian yang dari stasiun Wates 466.306. Kita jumlahkan 2 nyimpen 1, 6, 3, 0 nyimpen 1, 7, 6, 1. 1.670.362 orang. Nah, ini sesuai. Berarti pernyataan yang keempat bernilai benar. Diketahui jumlah siswa kelas 9C adalah 32 anak. Rata-rata hasil ulangan 28 siswa itu nilainya adalah 75. 4 anak tidak masuk sekolah karena sakit. Setelah ujian berlalu, keempat anak tersebut mengikuti ujian susulan dan mendapatkan nilai sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, pernyataan berikut yang benar. Rata-rata seluruh siswa. Nah, berarti ini kita cari dulu rata-rata seluruh siswa. Sebelum ke rata-rata gabungan, kita cari dulu untuk rata-rata keempat siswa yang mengikuti ujian susulan. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, pembaginya adalah 4. Sekarang kita jumlahkan 78 ditambah 82. 160 ditambah 66. 6, 2 nyimpen 1, 226 ditambah 96, 11, 316. 316 dibagi 4. Nah, 316 kita bagi dengan 4, 31 dibagi 4, ini 7, 28. 36 dibagi 4, 9. Nah, rata-rata
Rata-rata 4 siswa yang mengikuti ujian susulan adalah 79. Sekarang untuk rata-rata gabungan. Untuk rata-rata gabungan sama dengan 75 kali 28 ditambah 316 dibagi 32 siswa. Nah, ini jumlah keseluruhan siswanya adalah 32. 75 kali 28. 75 kali 28. 5 kali 8, 40. 7 kali 8, 56. 56 ditambah 4, 60. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Ditambah 1, 15. 0, 0, 1, 1. 2100. 2100 ditambah 316 dibagi 32. Kita jumlahkan dulu. 2416 dibagi 32. 2416 dibagi 32. 241 dibagi 32. Nah, ini misalkan 7, kita cek. 32 kali 7, 2 kali 7, 14, 3 kali 7, 21, tambah 1, 22. 7 kali 32, ini 224. 11 kurangi 4, 7, 3 kurangi 2, 1. 176 dibagi 32. Misalkan 32 kali 5. 0, 1, 15 kali 1, 16. Ya. 166, 1. Nah, ini 160. 160. Nah, 5. 160 bagi 32, 5. 5 kali 32, 160. Nah, sehingga nilai rata-rata gabungannya adalah 75,5. Kalau yang 28 siswa, rata-ratanya 75, ditambah dengan 4 siswa yang baru ujian, itu rata-rata gabungannya menjadi 75,5. Maka pernyataan yang pertama, rata-rata seluruh siswa kelas 9C berkurang. Nah, padahal bertambah. Maka pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, bertambah 0,5. Nah, dari 75 menjadi 75,5 bertambah 0,5. Ini betul. Kemudian yang ketiga, rata-rata keempat anak adalah 79. Nah, ini sesuai. Rata-rata kelas 9C tidak mengalami perubahan. Nah, ini salah karena ada perubahan nilai yang lebih besar. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Diketahui tabel distribusi frekuensi hasil ulangan matematika kelas 9A. Selisih, rata-rata, dan median. Berarti nanti dari data ini kita cari rata-rata dan median. Untuk yang pertama, misalkan nilai ini kita misalkan N, frekuensi kita misalkan F, kita akan menentukan jumlah seluruh data. Nah, jumlah seluruh data ini nanti N kali F. 50 kali 4, ini 200. 60 kali 12, 720. 70 kali 8, 560. Ini 720, 900, ini 500. Nah, jumlahan dari N kali F. Kita jumlahkan 0, 0, 0, 0, paling belakang 0. 2 tambah 8,
2 tambah 6 8, 8 tambah 2 10. Berarti 0 nyimpen 1. 1 tambah 2 3 tambah 7 10 15 22 31 36. Berarti jumlah seluruh datanya 3600. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita cari frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini adalah nanti untuk menentukan total seluruh data. Yang pertama 4 ditambah 12 16 tambah 8 24 tambah 9 33 ditambah 10 43 ditambah 5 48. Nah, berarti jumlah seluruh datanya adalah 48. Nah, untuk rata-rata rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. 3600 dibagi 48. Kita hitung nih, 3600 dibagi 48. 48 kali kira-kira 7 6 nyimpen 5. 4 kali 7 28 ditambah 5 33. Nah, ini berarti ini mendekati nih 7 336 0 4 tinggal 5. Nah, 5 kurangi 3 2 240 dibagi 48 itu 5. Nah, sehingga nilai rata-ratanya adalah 75. Selanjutnya kita cari nilai median. Nah, median datanya genap, maka rumus median sama dengan data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Data ke 48 dibagi 2 ditambah data ke 48 bagi 2 plus 1 dibagi 2. Nah, ini data ke 24 ditambah data ke 25 nanti dibagi 2. Data ke 24, nah di sini data ke 24 ini kan ini frekuensi kumulatif, berarti data 17 sampai 24 itu nilainya adalah 70. Maka data ke 24 nilainya 70, kemudian data ke 25, nah ini nilainya 80. Jadi di sini data ke 25 sampai 33 nilainya adalah 80. 70 tambah 80 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 75. Jadi mediannya sama 75. Jadi selisih rata-rata dan median adalah 0. A. Peluang seorang pemain golf dapat memasukkan bola 0,4. Jika ia memukul sebanyak 50 kali, maka kemungkinan banyak bola yang tidak masuk lubang. Nah, jadi untuk peluang di sini, peluang masuk pada percobaan sebelumnya ini nilainya 0,4. Berarti peluang untuk kemungkinan yang tidak masuk. Nah, ini misalkan peluang dari tidak masuk itu berarti 1 dikurangi 0,4 yaitu 0,6. Nah, peluang tidak masuknya adalah 0,6. Kalau kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 6/10. Selanjutnya, kemungkinan banyaknya bola yang tidak masuk lubang jika dilakukan sebanyak 50 kali. Nah, ini rumus frekuensi harapan, yaitu peluang dari tidak masuk kali banyaknya percobaan. Jadi 6/10 kali 50. Kita sederhanakan, 50 bagi 10 5. 6 kali 5 30. Sehingga kemungkinan banyaknya bola yang tidak masuk adalah 30, yang C.
Dua buah dadu bermata 6 dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu sama pada kedua dadu tersebut adalah, nah sekarang mata dadu sama artinya nanti pasangannya adalah mata dadu 1 dengan mata dadu 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya sampai 6 dengan 6. Nah, untuk ruang sampel dari dua buah dadu, misalkan ini dadu 1, dadu 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimaksud dengan mata dadu sama yaitu nanti pasangan adalah 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Nah, ini untuk peluangnya adalah 6 dari 36. Nah, 36 ini adalah banyaknya kemungkinan di sini 21, 31 dan seterusnya. Ini ada 36. Kemudian kita sederhanakan 6 bagi 6 1, 36 dibagi 6 6. Sehingga peluang munculnya mata dadu sama pada kedua dadu tersebut adalah 1/6. C.